Teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Kalau saya melihat komen-komen di teman-teman semua, kalau bicara tentang masalah gangguan kecemasan, banyak di antara teman-teman itu yang masih bingung bagaimana membedakan apakah ini suatu kondisi gangguan kecemasan yang murni atau ini suatu kondisi yang berhubungan dengan masalah gangguan lambung. Nah, sebenarnya kalau teman-teman bertanya itu, jawabannya sudah sering saya bicarakan di video-video saya sebelumnya. Teman-teman boleh cari bagaimana membedakan, apa yang membedakan kondisi psikosomatik dengan kondisi gangguan lambung ya. Pada dasarnya, pertanyaan itu dijawabnya adalah kalau kita melihat perspektif secara psikosomatik, maka sebenarnya gangguan yang berkaitan dengan masalah fisik medis itu tidak akan terpisahkan dari kondisi kejiwaan seseorang. Namun mungkin yang dimaksud oleh teman-teman adalah kalau misalnya nih, saya mesti ke dokter jiwa atau ke dokter lambung, dok? Masalahnya kalau kondisi lambung, sudah pernah saya jelaskan juga bahwa kalau misalnya kondisi lambungnya itu sederhana, ya gejalanya itu memang lebih dominan, misalnya gangguannya lebih ke gangguan lambung yang biasa, kembung dan hilang dengan pengobatan, ya, ataupun bahkan nyeri sekalipun juga hilang dengan pengobatan, maka itu mungkin dianggap sebagai kondisi gangguan lambung murni. Namun kalau misalnya disertai oleh gangguan-gangguan kecemasan, was-was, dan perasaan tidak nyaman, mungkin ini disebabkan juga karena faktor psikologis. Pada dasarnya, kalau kita melihat orang yang mengalami gangguan panik, misalnya, juga bisa mengalami gejala-gejala mirip dengan kondisi gangguan lambung itu sendiri. Maka daripada itu, biasanya kita harus melihat bahwa jangan-jangan kondisi lambung ini disebabkan karena kondisi gangguan cemasnya, terutama gangguan panik. Tapi itu biasanya beda banget, teman-teman ya. Ketika teman-teman mengalami gangguan panik itu, gangguan lambung itu hanya sebagian kecil. Gejala yang lainnya seperti debar-debar, sesak napas, keluar keringat dingin, kadang-kadang itu yang sering juga dominan. Namun sekarang yang paling harus diperhatikan adalah jangan lupa untuk konfirmasi dengan setidaknya EKG. Kalau bisa sih datang ke dokter jantung supaya mendapatkan perbaikan ya di dalam cara mengelola pikiran dan perasaannya tersebut. Juga bagaimana menegaskan bahwa kondisi ini adalah suatu kondisi yang sifatnya medis fisik. Jadi jangan lupa kalau ada sakit lambung yang dominan dan juga ada nyeri, maka lakukanlah EKG untuk meminimalkan risiko yang lebih jauh lagi. Oke, semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Sabe sata bawantu sukitata. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Bye-bye.